Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian, pastikan sehat selalu. Nah, kemarin kita sudah membahas jangan melakukan apapun kalau sebelum itu namanya menikah. Nah, kali ini kita akan memahami konsep bagaimana kalau misalnya kita suka sama seseorang, kita menikah. Nah, kita berpikir dari dua konsep dulu, baik dan buruknya. Biasanya, manusia itu harus berpikir dulu, apa yang harus kita lakukan itu, kita harus memikirkan baik dan buruknya. Nah, kalau misalnya kita suka atau cinta kepada seseorang, kita menikah. Nah, apa dampak dari menikah itu? Ini dia ulasannya. Nah, yang menarik, kalau misalnya kita sudah menikah, pasti ada yang namanya pahala, ya. Pasti dalam setiap agama pasti namanya konsep yang namanya pahala. Nah, tetapi kita tidak akan membahas pahala dulu karena kita hanya membahas dari segi baiknya dulu. Kalau memang lo tidak beragama, nah kalau yang beragama kita akan membahas di lain hari tentang pahala kalau kita menikah. Nah, biasanya apa sih baik dan buruknya kalau kita misalnya menikah? Ini yang saya akan ulas. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu dari segi baiknya. Segi baiknya yang biasanya kalau kita sudah menikah, kita tidak perlu lagi bersifat bergerilya atau sembunyi-sembunyi dalam menemuinya. Ya, biasanya kalau orang yang sembunyi-sembunyi menjumpai pasangannya itu berarti dia belum menikah. Makanya dianjurkan untuk menikah. Itu yang pertama dari sisi baiknya. Yang kedua, Anda tidak akan takut melakukan apapun bersama dia. Nah, biasanya kalau orang yang kita bilang masih belum diikat dengan menikah, ya kita bilang dengan tanda kutip pacaran, ya mereka bakalan was-was untuk melakukan apapun. Karena masih bersifat sembunyi-sembunyi. Sedangkan, kalau ketika kamu sudah menikah, kamu bebas mau kemanapun, gak ada yang larang. Karena itu semua kan tanggung jawab dari kamu. Nah, yang terakhir, yang sangat penting kalau misalnya kamu menikah, kamu punya waktu penuh untuk dia. Kenapa? Ya kalau sudah menikah pasti satu rumah, satu visi dan satu misi. Ya cari cari rezeki ya sama-sama, ditanggung pun sama-sama. Jadi ya kamu punya waktu bersama untuk dia. Itu kita dari segi sisi baiknya. Nah, dari segi buruknya kalau misalnya kamu tidak menikah, kamu lebih cenderung menghabiskan waktumu hanya untuk dia. Kenapa begitu, Bang ya? Nah, pertanyaan gini sih. Apa mungkin kamu menghabiskan sesuatu sama orang yang belum pasti jodohmu? Ya, bisa jadi kamu hanya menjaga jodoh orang. Sakit loh. Nah, yang kedua, yang pasti jika kamu tidak menikah, kamu akan tersiksa atas rasa cinta. Itu jelas dong. Kamu suka sama orang, cinta, 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 tapi tidak menikah. Untuk apa semua itu? Palsu ya kan? Nah, yang terakhir, seandainya dia itu jadi milikmu. Ini seandainya. Kita bilang seandainya. Seandainya dia jadi milik kamu. Tapi dia tidak menentukan bahwa kamu akan menikah sama dia. Kan podo ae ya kan? Nah, mungkin itu ulasan dari segi buruknya. Jadi kesimpulannya, saya sangat menganjurkan teman-teman kalau suka sama seseorang dianjurkan menikah. Kalau tidak sanggup untuk menikah, jangan kasih rasa atau harapan kepada seseorang. Ingat, kalau kamu berani memberi harapan kepada seseorang, kamu harus bertanggung jawab atas rasa cintanya kepadamu. Bisa jadi, secara tidak langsung kamu bisa menyakiti hatinya. Ingat, kalau kamu sudah menyakiti hati orang, hidupmu nggak bakalan tenang.